Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ready. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancan-kancan kabeh sing pada nang Hongkong, Makau dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aduh, ini ada siapa ya? Ada Ibu Puja Ningrum ternyata langsung bergabung pada malam hari ini ya, Bu ya. Gimana, Bu? Iya, Pak. Oh, iya, Bu. Bu minta tolong coba dihidupkan ininya, Bu. Saya masih kerja, sambil kerja, Pak. Gimana? Sambil kerja saya. Oh, begitu. Baik, Bu. Oke. Gimana, Bu? Dalam keadaan sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini. Bu sudah lama di sana, Bu? Ngomong-ngomong nih. Alhamdulillah 2003. Alhamdulillah 2003, subhanallah. Berarti ini Masya Allah udah hampir 20 tahun, Bu ya. Sudah 18 tahun berarti di sana. Tepatnya di mana, Bu? Saya di Satin ini. Oh, di Satin. Kebanyakan tuh di Satin ya, Bu ya, di sana ya. Yang di saya dari Banyumas juga di Satin kemarin pada komen. Ini, Bu, saya sekalian ini mumpung Bu Puja gabung nih. Pertama langsung join, ini senang banget ini. Nah, Bu Puja sharing-sharing boleh dong pengalamannya selama kerja di sana. Kalau boleh tahu di sana di mana, Bu? Maksudnya di lapangan pekerjaan apa gitu? Oke, saya kan jaga orang tua. Oh gitu. Dari sebentar, dari 20 tahun, dari 18 tahun itu memang orangnya sama, Bu ya? Apa bukan? Saya pindah-pindah, Pak. Awalnya itu jaga Simba. 5 tahun dia meninggal, terus saya ganti lagi. Ganti lagi gitu. Iya. Oh gitu. Sudah berapa kali ganti berarti, Bu? Udah berapa ya? 5 tahun, 3 tahun. Udah lama, banyak banget, banyak majikan saya di sini. Oh gitu. Berarti kalau sudah 18 tahun udah bisa mahir bahasa Mandarin, Bu ya? Bukan Mandarin, Kantonis sini. Oh gimana? Kantonis, bahasa Hongkong Kantonis, bukan Mandarin. Oh gitu. Kalau di sana saat ini tuh Kantonis berarti ya? Bukan, Hongkong itu bahasa majikan saya pakai bahasa Hongkong, bukan bahasa Mandarin. Bahasanya Kantonis, bahasa Hongkong. Oh, Hongkong tuh bahasanya Mandarin. Oh. Hongkong bahasanya Kantonis, Pak. Oh gitu. Saya malah baru tahu loh, Bu. Iya betul, Bu. Soalnya yang tapi mirip kayak yang di film-film gitu nggak sih, Bu sebenarnya? saya malah penasaran nih, Bu. Sama nggak kayak kalau di film-film bahasanya tuh? Ya kalau filmnya bahasa Kantonis ya sama, kalau bahasanya bahasa China Mandarin ya beda. Oh beda ya. Kayak ni hao gitu nggak dipakai ya di sana ya, Bu ya? Hao. Iya sama, hampir sama bahasa gitu. Taiwan, Ustaz. Oh gitu. Halo Ibu Sulian ya, masuk lagi Bu Sulia. Ini ngomong-ngomong, Bu, sambil kerja, Bu ya. Ini si Bu Puja. Kalau dari Indonesia di mana, Bu? Asalnya, Bu? Saya dari Solo, Pak. Oh, dari Solo. Solo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu temannya pada datang semua. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, ramai sekali nih. Kita malam hari ini sharing-sharing ya Ibu-ibu ya semuanya ya, biar yang nonton ini tahu. Terus bisa nanti salam-salam sama saudara-saudara yang ada di Indonesia ya, Bu ya. Gitu. Mungkin kan yang gabung di sini bisa aja berjauhan kan, nggak deket gitu loh, Bu. Begitu. Nah, maksudnya posisinya meskipun mungkin sering konek-konekan tapi posisinya jauh gitu biar saling silaturahmi, Bu ya. Nah, ini mungkin ada salam Ibu Puja dari sana untuk keluarga di rumah. Iya, salam ya tiap hari ya telepon. Oh, tiap hari telepon, Bu ya. Iya, video call telepon. Oh, kalau sekarang sudah sangat gampang sekali media itu, Bu ya. Enggak kayak dulu. Dulu itu kirim surat. Sebelum tahun 2009, Bu, gimana, Bu? 2009 kan ada Facebook. Kalau ada Facebook kan gampang tuh komunikasi sama keluarga. Nah, sebelum itu gimana, Bu? Saya itu pakai pos. Nulis surat itu banyak banget itu waktu itu belum ada HP. Oh, pakai pos berapa hari, Bu? Jadi lama lah, dulu paling 2 mingguan gitu. Ibu kalau misalkan 2 mingguan lagi ngirim surat,
Enggak gimana? lah, lama, Di rumah? enggak tiap 2 minggu sekali, lama. Oh Habisnya gitu. itu Oh, juga kapan itu capek. pada ngabarin, "Ini alhamdulillah saya lagi sehat banget, ini di Hong Kong Nah, gini-gini." Suratnya iya, sampai itu ternyata lagi masuk angin. iya, kita kalau ngomong sama yang di rumah jangan ngomong kalau keadaannya nggak baik, nanti kepikiran gitu. Iya betul Bu, makanya tetap enggak, maksudnya kan suratnya lagi, "Ini sehat gini gini gini, alhamdulillah di sini lagi musim musim semi," gitu. Suratnya lagi musim salju, Bu. Di sini nggak ada musuh salju, Oh, Pak. nggak ada musim salju, Bu. Aduh, Nggak ada. berarti yang film itu gimana itu ya? Aduh, begitu ya, Bu ya. Bu, saya mau nanya nih Bu, Bu Puja. Ini ada Bu Puja, Mas Bu Puja apa yang ada Masih Bu ada. Masih juga ada saya. ya? Ini sharing-sharing nih, nanti saya tanya sama Bu Ratis juga. Nah, Bu Puja, sementara Bu Puja dulu, ada niatan untuk pulang nggak sih ke Indonesia, Bu? Ada, Pak. Habisnya ini nunggu ini, anak saya masih 1 tahun kuliahnya, jadi saya ya tinggal Oh, 1 tahun ini. oh gitu. Kuliah di mana, Bu? Di Stikes, Pak. Oh, di Stikes. Oh, Stikes mana? Di Semarang apa di Aisyah Surakarta. Aisyah Surakarta? Oke, baiklah. Nah, kita juga nggak sendirian, Bu. Ada Bu Rati. Assalamualaikum, Bu Rati. Masih di mood tuh. Oh, masih di mute, Bu. Ya, diaktifin, Bu. Iya, selamat malam ya, Bu ya. Salam dari saya, Agung Pici, Bu. Dari Semarang, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Rati, dari mana, Bu? Indonesia. Asli dari Kebumen, Jawa Tengah, tapi suami asli orang Nganjuk, Jawa Timur. Jadi posisi sekarang meskipun di Hong Kong, tapi rumah di Nganjuk, Jawa Timur. Oh, gitu. Di Berarti kalau Mojosari. ya, kondurnya ke Nganjuk ya, Bu ya? Kalau di Gombong pernah sering pulang, Bu? Kalau Iya, Bu. ya pulang kalau pas itu kan masih ada, dulu itu waktu masih ada nenek, sekarang nenek kakek udah almarhum, paling ya ziarah kalau pas pulang, waktu pulang. Jadi kan saya kalau pulang itu puter-puter, jadi nggak waktu cuma di Nganjuk aja, ke Gombong, terus ke Kalimantan. Kalau orang tua kan di Kalimantan Tengah, daerah Palangkaraya. Oh, aduh, Palangkaraya tuh, atuh banget ya, Bu ya. Oke, nang Kebumen dapat irengnya mantep loh, Bu. Gimana? Sami mawon. Oh, dapat irengnya. Dapat ireng anane nang Kebumen tok lho, Bu. Nggih, leres. Nggih, niku, Tapi Bu. namung alit waktu teng Kebumen, agenge kan teng daerah Kalimantan Tengah. Oh, Umur 3 gitu. tahun dibetot yang sepat teng niku napa niku teng Kalimantan. Datang Palangkaraya. Kalau nggak salah di Palangkaraya itu kan ya, Bu ya. Pasir tok, Ibu. Akeh pasir ya, Bu. Pasir putih ya, Bu. Nggih, daerah sing daerah sing sampit nek anune nek saumpami daerah anune nggih anu lumpur. Oh, bandaranya namanya Cilik Riwut, betul, Bu? Cilik Riwut, Iya, nggih. Cilik Riwut Palangkaraya. iya bener, Cilik Riwut Palangkaraya, betul sekali. Nah, pokoknya gimana, Bu? Salam buat teman-teman Kebumen, Gombong dan sekitarnya, keluarga dari Bu Rati yang berada di Kalimantan juga boleh, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau sampaikan salam buat keluarga, terutama keluarga yang di Kalimantan. Untuk Ibu semoga sehat selalu. Dan untuk keluarga yang di Gombong, Jawa Tengah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan memberikan rezeki yang berkah barokah. Dan untuk keluarga yang di Nganjuk, semoga anak-anak saya yang di pesantren Rahmatan lil Alamin, semoga menjadi anak yang soleh-soleha, tetap Amin. semangat untuk menuntut ilmu, meskipun jauh dari Ibu, insya Allah doa Ibu dan ikhtiar Ibu bisa untuk mewujudkan cita-cita mereka. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Tapi jangan kemana-mana dulu, Bu. Saya mau tanya-tanya juga ini, Bu. Soalnya, loh, Bu ini tadi mana ya? Bu Puna mana ya? Aduh, Bu Puna live ternyata ya. Nah, Bu, sudah berapa lama di Hong Kong, Bu? Alhamdulillah saya di Hong Kong sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, ya? Selama 5 tahun ini udah pernah pulang belum ya? Udah 1 kali, kemarin waktu pas pulang, habis pulang langsung pandemi. Jadi nggak bisa pulang. Niatnya insya Allah kalau mau pulang, rencananya udah mau pulang terus. Oh gitu, jadi udahlah pulang, berarti pulang kampung di rumah ya, Bu ya?
Mungkin akan buat Ya, insya lapangan Allah. bikin usaha. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya kalau usaha ya ada sih, cuma ya lumayan lah untuk pemasukan sementara waktu ini untuk itu. Oh, kenapa Bu? Dari Mungkin bisa untuk share pengalaman ke teman-teman yang pengen usaha di rumah gitu. Karena beberapa teman-teman yang ada di kalau saya memang pengen pulang. kalau saya itu sih satu saya dulu sebelum ke Hong Kong memang udah kecil-kecilan sebagai tengkulak kebun karet ya, itu getah karet. Jadi Kalimantan, Bu, ya? membeli Apa dengan juga? getah karet ya. Enggak, itu di daerah Kalimantan. Di Kalimantan itu masih ada, tetap masih ada, cuma dikelola oleh orang. Jadi kita bagi hasil. Jadi cuma kita membeli punya masyarakat. Kan daerah Kalimantan masih susah untuk jual beli getah karet kan. Jadi kita yang setor ke langsung perusahaan seperti itu. Bu, getah karetnya itu mereknya Yosan Gium bukan, Bu? Enggak. Belum ada mereknya. Kalau di kampung yang kan masih getah masih gumpalan itu, tata gumpalan masih putih kayak gitu. Kirain ini pohon Yosan Gium, karet ini, terus yang satunya pohon Dunlop, yang satunya pohon swallow gitu. Tidak, ya tidak. Enggak. Tidak. Oke, baiklah Bu kalau gitu. Nah, Bu, ini selama pandemi apa kesulitannya apa? Sebelum itu saya mau tanya Bu, di sana bidang pekerjaannya boleh tahu apa Bu? Di Hong Kong? Di Hong Kong, saya di Hong Kong ngasuh loyanka, ngasuh orang tua. Oh, orang tua ya, sama kayak tadi Bu Puna ya, Bu. Ya, siapa ya? Tapi orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya masih sehat, jadi masih bisa jalan sendiri apa sendiri. Oh gitu. Hah? Oh ya, puja mau dikit, puja kayak malah cat. Dulu jaga orang tua, sekarang nggak jaga apa-apa. Mana? Bu Puja ya? Oh iya kayak Bu Puja seneng kene boleh ya. Masih saya nyimak, Pak. Oh masih nyimak. Soalnya saya Bu bukan dari komputer, jadi nggak kelihatan semuanya. Tak ganti Bu. Itu. Nah, itu tadi share pengalamannya ya Bu ya. Nah terus kalau dari Ustadz sendiri ada pemasukan nggak untuk di saat pandemi ini untuk usaha yang lebih ibaratnya lebih menjamin lah. Oke Bu, sebentar Bu ya. Saya mau revisi sebentar ini. Saya santri Bu, bukan Ustadz. Ustadz juga, amin. Saya belajar. Saya masih belajar pokoknya di sini. Saya bukan Ustadz. Kalau Ustadz besok yang hari Jumat. Saya bisanya dalil cuman innallaha ma'asobirin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ya Bu ya. Pandemi akan segera berakhir. Insya Allah bisa pulang ke tanah air. Itu Bu. Begitu Bu. Jadi biar yang nonton nggak salah paham, nanti takutnya saya Ustadz begitu. Dan insya Allah adalah orang ngomong malah susah dekik ngomong. Udah Bu. Nah, ini saya malah sekali Semarang. Iya, saya Semarang begitu. Kebetulan saya memang sering siaran di sini dan sama DDHK memang di kerjasama sharing-sharing masalah BMI begitu. Nah, untuk kebetulan Ibu tanya tadi untuk usaha gimana ya? Kalau saya juga sebenarnya pandemi ini juga kena sih Bu ya. Semuanya global sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang lagi naik itu sebenarnya online begitu ya, semuanya merambah ke online kayak Facebook, marketplace itu sangat ramai sekali. Dulu sebelum itu saya tidak pernah ke marketplace, tapi begitu, dan marketplace pun juga sepi. Ketika pandemi marketplace ramai, semua barang bisa dijual via marketplace begitu Bu. Tapi manual ya Bu, bukan yang sudah ada terstruktur kayak misalkan Ibu sudah ada karet dan sudah ada tengkulaknya, sudah ada yang ngambil apa gimana, itu kan sudah terstruktur. Kalau ini lebih online, jadi Indonesia itu sangat besar sekali. Dari luar negeri aja sudah
masuk ke Indonesia. Jadi Ibu mungkin beberapa platform digital jual beli ada, kayak misalkan, boleh disebut di sini Mas? Boleh nggak ya? Boleh ya? Kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak Lazada. Nah, bukan cuma orang Indonesia yang jualan, Bu, tapi orang luar negeri, orang Malaysia, bahkan orang Hong Kong juga jualan di marketplace kita. Gitu. Karena melihat konsumtifnya orang Indonesia dan banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang sampai 200 juta. Nah, itu menjadi kesempatan besar sebenarnya. Nah, kalau masalah trik and triknya bisa dipelajari banyak sekali di YouTube, seminar-seminar online, gitu banyak sekali, Bu. Bisa sekali. Begitu. Apapun, sistem dropshipper, sistem sistem stok bisa. Karet banyak sekali, mungkin Ibu kalau misalkan boleh searching harga karet tuh bisa membandingkan kayak gitu. Getah karet gitu, pasti ada, Bu. Semuanya ada. Dari yang termurah, dari yang berapa rupiah, cuma 100 rupiah sampai itu bisa, semuanya bisa, Bu. Gitu. Online yang sangat-sangat lagi di Indonesia begitu. Iya, emang sekarang sistemnya online semua. Iya, begitu. Nah, kita juga dari Indonesia juga ngimpor dari Cina, malah sebelum itu Cina yang nomor 1 kan, Bu, Alibaba, AliExpress, Taobao gitu kan. Cuman mengimpor. Kita hanya mengcopy aja sih sistem itu sebenarnya. Cuman masyarakat Indonesia bagi banyak sekali pandemi ini banyak yang berjualan begitu. Kalau di masyarakat di tempat saya itu ada yang kerupuk gitu kan. Saya dari kampung, dari Banyumas. Kerupuk soto, terus kemudian pati, aci gitu ada. Ya, aci yang Ibu mungkin tahu mireng, mie kuning, yang mie kuning, kerupuk mie kuning itu, Bu. Mie kuning yang bulat itu toh. Iya. Ya, Bu Puja juga mungkin tahu ya. Yang bulat itu yang ya. Itu daerah saya, penghasil terbesar, daerah Banyumas. Begitu. Nah, itu pun juga mereka sebelum itu ada produsennya yang membuat namanya aci, pati. Kalau kita tahu pati aci kan halus ya, Bu ya. Nah, kalau tempat saya itu kayak cuma diparut, diselip gitu, diselip, baru gue dipemek, garing. Nah, terus baru gue dirawun. Nah, digodok, dirawun gitu, Bu. Nah, itu udah beda vendor lagi. Disetor gitu. Banyak sekali. Nah, tapi memang pandemi ini sangat menggerus UKM di tempat saya. Akhirnya mereka merambah ke online juga gitu, Bu. Banyak kan online begitu. Dalam halo, assalamualaikum. Baik ya, aduh. Waalaikumsalam, Mas Agung, kepriwe kabare? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Ibu. Saya pindahnya gimana ini ya? Iya, saya Kurang gede paling, Mas. Digeser. Digeser. Yes. Dan ada Bu Tini. Mas Admine, kepriwe Mas Admine sehat? Alhamdulillah. Oke, Jan. Kita terima kasih ya, Bu. Bu Rati jangan kemana-mana. Pokoknya ini gantian. Pokoknya sambil ya, Bu ya, sambil malam-malam dinas, sambil misalkan mau di-sharing nggak apa-apa, Bu. Nah, saya gantian mau ke Bu Tini, Bu. Halo, assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam, Mas Agung. Kayak ngimpi kok, Mas. Kayak ngimpi, biasanya ngurung Facebook. Kayak ngimpi, biasanya ngurung Facebook. Iya. Biasa ngimpi, Bu. Urung tangi, Bu. Kayaknya apa ya? Ya. Gini jenengan komen kayak aduh. Alhamdulillah, Bu. Sehat gitu, Bu? Alhamdulillah, Mas. Sehat. Dengan sehat. Kalau di Indonesianya apa, Bu? Indonesianya? Buntung ulun, Pak. Mas. Buntung ulun sampang. Sampang etan. Buntung ulun sampang etan tengah-tengah Randegan. Oh, tengah
arah degan. Benerin lah, benerin Bu. Kata bolong, Bu. Iya. Orang bolong. Oh iya. Sing Daerah saya rasa mas. Bolong Daerah yang mas. iya. Iya. Oke, Saras. Terus tunggal malih ke gabung ke buntu apa ke koma butin buntu. Oh buntu ini anak ini buntu itu ya. Salahnya berarti ke. Aduh, jangan kita Ya Allah. gara-gara kan HP ya. Salah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi. Indah. Bu, jangan dengar-dengar kayak mah dengar-dengar apa masih seres, Bu? Saru ya, Jan. Carene ilalat. Oh, gitu. Bu, saya Bu niki Bu Indah di Makau nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Indah, Indonesia dari mana, Bu? Saya Batang. Oh, Batang. Batang. Deke Nggih. wis suwe nang Bu? Sampun. Iya, pun suwe merengana. Iya. Aduh. Caranya apa karena kepenak ya? Iya, Betul. Cocok caranya. Apa Bu? Jadi Bu Rati, apa jawabannya Bu? Punya kita kayak Kebumen, Banyumas, sok Cilacap, Serumpun Bu. Tapi nek mau rambah maring Tegal ku beda maning Bu. Nek misalkan ya, nek Banyumas Cilacap ge nek ngomong ge wong sam Kebumen, Gombong nek ngomong ge nek ngendika wis lah nyuwar mangan disit lah. Pencot kayong nah misalkan ngaten nggih Bu. Tegal, nyung armada dingin. Nah, nadanya beda Bu. Nadanya beda. Terus saya mau ke sana ngambil roti. Kalau orang Banyumas, nyongot maring ana njut roti lah. Kayak gitu. Banyumas, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya Purbalingga. Tapi nek wong Tegal, Brebes, wis nyimpen mana di situ? Njut roti. Nah, beda udah. Nah, kalau orang Batak, nyung kuli mana? Njut roti dingin ya? Gitu ya pindah ya. Nggih. Kurang lebihnya gitu. Nah, kalau bahasanya pencampur-campur. Iya bener campur-campur. Soalnya saya kuliahnya juga teman-teman Batang, Banyumas, Cilacap, Basen, terus Kebumen, Tegal, Solo. Nah kan begitu. Butini saya Butini dulu. Butini di Hong Kong sudah berapa lama Bu? Jalan 6 tahun, Mas. Jalan 6 tahun ya? Sudah kondur berapa kali Bu? Kenapa? Sudah kondur berapa kali? Oh, 1 kali cuma 6 hari. 1 kali cuma 6 hari? Itu sebelum pandemi ya? Nggih. Jan. Karo gedhug goreng apa Bu? Karo soto Sukaraja apa? Iya ra kober Pak. Ora kober dan yang nang kan kober boleh enggak ya Bu ya. Terus ini Karena sing terkenal soto Sokaraja ya. iya. Oke, saya mau tanya ke semuanya coba. Gimana untuk ibu-ibu semua menyikapi kalau ada rasa kangen ke Indonesia? Mungkin dari Bu Indah dulu. Kangen ke Indonesia apa yang dilakukan? Kalau saya kalau kangen rumah terutama itu pasti telepon ke anak. Walaupun saya kelahirannya di desanya itu masih Gringsing tapi ke utara. Oh, Gringsing ya Bu. Ke utara. Tapi saya menetap di wilayah Kabupaten Kendal. Oh, Kendal. Kendalnya berapa, Bu? Kendalnya mana, Bu? Kendale dekatnya Weleri. Oh, Kendalnya dekat Weleri ya, Bu ya. Oke.
Ini Ibu sendiri apa ada keluarga juga bareng yang ada di Hong Kong? Ada di Makau? Yang saya sendiri. Sendiri. Oke, kalau di Indonesia ada keluarga, Ya. suami, putra-putri? Ada suami, 1 anak, 1 putri, umur 17 tahun. Terus dari saya sendiri keluarga besar, saya anak nomor 5, semua ada 6 bersaudara. Oh gitu. Wah, rasanya kangen banget ya karo putrane jan sekian tahun belum pernah kondur begitu. Nah, saya ke Bu Tini. Nggih, Ke Bu Tini. nggih masih di sini masih. Iya, oke. Bu Tini, Bu. Gimana cara menghadapi rasa kangen ke Indonesia? Apakah bikin soto sendiri, apakah bikin goreng gedang? Di sana nggak ada goreng-gorengan gedang, Ibu? Kalau saya mah bikin makanan Indonesia, Mas. Ustaz dari Di sini serba ada, Mas. Masak intil, masak oyek, masak mendoan, bikin sendiri itu di sini kalau kangen Indo. Loh, sebentar, mendoan gimana caranya bikin mendoan, Bu? Kan di sini ada tempe. Oh, tapi kan tempe iris, Bu ya? Beda sih ya, emang beda tempe beda, bukan mendoan sini itu sih, bukan khas yang mendoan itu. Oh iya, tapi tempenya sama Bu rasanya kayak Indonesia? Enggak, beda. Oh beda. Masih enak Indonesia. Gembus ada, grandel ada. Waduh, gue jangan ke buruh migran Indonesia juga guys, dodol Gatot ngene, Mas. Anak Gatot anak intil, anak Gatot anak intil. Loh, kok bisa kayak gitu, Bu? Sing aran anak iku semanggi. Ekspor. Dari Indo kirim ke sini. Kiriman kan Indonesia. Yes. Oh, jebule kiriman kan Indonesia. Kiriman kan Indonesia. Oh, ngirim dina Minggu Kamis wis. Kiriman dina Kamis Minggu wis goto. Oh iya, Bu, sekarang iya. Kalau sekarang tuh iya 4 hari ekspres gitu bisa apa tuh, Bu? Mulai petah. Oh, kayak gue. Mbak Fitri. Halo, Mbak Fitri. Halo, assalamualaikum. Belum terhubung nih. Masih coba Mbak Ratih, Bu Ratih, kalau mengobati rasa kangennya gimana, Bu? Ke Indonesia. Kalau kangen dengan makanan ya kita bikin makanan. Kalau kangen ke anak ya kadang-kadang cuma ngeliatin fotonya sambil doain aja. Sebabnya anaknya susah ditelepon, nggak bisa ditelepon sebulan 1 kali, itu pun dikasih waktu disinyalkan di sana susah. Jadi kalau dari pihak pondok pesantren ngasih waktu paling cuma 15 menit untuk telepon kayak gitu. Kadang-kadang juga nggak bisa, makanya lebih banyak untuk kalau lagi kangen sama keluarga ya jalan satu-satunya yaitu lihat foto sambil paling mendoakan kayak gitu. Kadang-kadang juga kepikiran itu, Mas. Saya punya anak perempuan. Nggak apa-apa, Bu. Saya punya anak perempuan. Dia usianya udah 24 tahun. Kadang-kadang mikirin itu. Kok belum merit-merit? Saya bilang gitu. Aduh. Nunggu ibu kondur. Enggak, yo. Katanya enggak enggak tahu. Oh. Doakan saja mudah-mudahan segera mau begitu, Ibu. Nah, ini kan cewek Thomas, jadinya kepikirannya yo rada mikir maneng. Iya. Cowok nerang. Kita doakan saja, Bu, segera menemukan jodoh. Kita ke Ibu. Oh iya, sebentar. Kita ke Bu Fitri. Assalamualaikum, Bu Fitri. Halo, assalamualaikum, Bu Fitri. Oh, kayaknya sinyalnya. Masih sibuk kali. Iya, Gejan. Bu Puja. Oh, jadi Bu Puja. Kalau saya nyimak. Dalamnya ke priwe Orang Indonesia ke priwe. Bu Fitri udah buka audionya, Mas. Oh, nggih.
Oke, Bu Fitri dulu. Bu Fitri gimana? Rasa kangennya kalau ke Indonesia di sana mengobatinya gimana, Bu? Halo, Bu Fitri. Masih di mood. Dimut lagi. Ada Enggak, dimut udah denger. Kembang gula itu buat jadi mood. Sinyal. Ya. Bu Puja lagi. Bu Puja. Mohon maaf deh, Oke. saya masih kerja. Oh iya, Kak. Ini Ini siapa yang tadi yang masih kerja nggih? Ibu? Fitri itu Bu Fitri udah ada, Mas. Oh, Ibu Fitri sambil kerja. Oh, nggih nggak apa-apa, Bu. Ya. Semoga jadi Ya. pokoknya jadi ladang ibadah ya, Bu. Lagi ngrungokna kayak gie silaturahmi karo kancane, rencang-rencange nang nggon Zoom. Kok malah isi mergawe bae. Wah, jan ki dadi ibadah lah. Nyong jamin ki senengane ibu-ibu kabeh pada lagi isi mergawe. Anu sih, kurung sare. Iya, Mbok. Lah, ki ora Bu Fitri. Assalamualaikum. Waduh. Bu Fitri Indonesia ini mana nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. sinyalnya sini agak susah. Saya Ponorogo, Bapak. Oh, Ponorogo. Ponorogo berarti yang gini ya. Reok ya, Bu? Iya. Ponorogo itu saya senang banget kalau lihat Ponorogo reoknya. Waduh, murid saya ada yang jadi penari reok. Begitu. Ini berarti aktivitas kalau di Hong Kong di mana, Bu Fitri? Oh lah, karena ada sinyal. Oke, baiklah. Ke Bu Puja. Halo Bu Puja, Assalamualaikum. Belum saya tanya tadi. Bu Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puja, kalau mau batik Bu. Alhamdulillah ya tetap semangat. Ya komunikasi setiap saat, Pak. Setiap saat komunikasi. Jadi ya udah biasa gitu, nggak begitu kangen. Oh, gitu. Anak, iya, anak saya tiap keluarga kan gampang, Bu, ya, komunikasi secara media kan gampang keluarga. Cuman rasa kayak kangennya ke Indonesia, aduh aku kangen banget sama Indonesia nih pas ini ngapain ya, bikin makanan apa kemana ya, apa jalan-jalan sama teman-teman sahabat yang ada di sana atau gimana, Bu? kangen tuh setiap saat ya kangen lah, Mas. Pak, iya. Maaf. Cara membatinya gimana, Bu? Mungkin ada yang makan masakannya, makan kangen teman-temannya. Jadi ibu kan dari misalkan saya dari kota A, wah aku ngeliat kancaki lah, bisa ngomong bareng gue. Biasa aja, kalau saya mah udah biasa gitu, udah biasa pisah sama keluarga gitu. Dari kecil saya mah. Di sekolah saya itu waktu belum ke Hong Kong itu juga saya itu kos, kerjanya itu kos, jadi udah biasa hidup mandiri gitu. Oh, jadi biasa nggak. Ke Hong Kong tahun 2003 pada saat usia berapa, Nggih? Saya 22. 22, waduh, berarti sekarang 8 Ibu ya? Oke, carane militer, guys, bintangis telu, guys, kudu dadi mayor jenderal, guys. Yang paling matok sudah tiga. Bukan begitu ya, Bu ya? Gimana Pak? Ya, maksudnya sudah senior banget di sana, Bu ya, sudah tahu asam garam di sana gitu ya. Oh, iya. Banyak pengalaman, Pak. Banyak pengalaman. Nah, ini saya juga mau tanya, gimana reaksi orang sana ketika ketika ibu-ibu pada bekerja di sana, misalkan kayak kesulitan komunikasi atau gimana untuk awalnya gitu, Bu? Awalnya ya komunikasi, tapi pakai tangan bahasa isyarat gitu ya. Alhamdulillah pelan-pelan juga bisa memahamin gitu. Oh gitu ya. Yang bisa maklumin lah, awal datang itu kan bahasanya mesti kurang gitu, Pak. Meskipun di sini di Indonesia sudah belajar, tapi di sana tetap itu ya kurang. Iya. Harus memang secara langsung, Bu ya. Iya. Oh, benar. Kalau dari Bu Ratih gimana, Bu?
Kalau pertama datang ke sana juga kesusahan masalah bahasa, Bu? Masalah bahasa sama aja. Sama aja ya. Tapi sekarang di Tapi kan karena kita tahun 2015 akhir. baru lancar ya? Enggak, saya datang ke Hong Kong iya, 2015 tahun akhir. Ya, baru lancar di tahun berapa, Bu? Ya. Lancar-lancar sekarang ini sih, karena dulu itu kan jaga nenek, dan neneknya itu kan komunikasi susah, nggak komunikasi, yang penting kan pakai selang dulu kan, makannya apa pakai selang, jadi komunikasi susah, jadi pakai bahasa isyarat. Nah sekarang jaga kakek masih sehat, beliaunya jadi sering jalan-jalan, yaitu sekarang komunikasi lebih lancar, lebih enak, kita sering ngobrol kayak gitu. Dulunya sama sekali nggak tahu, saya masuk majikan ini nggak bisa komunikasi dengan lancar karena yaitu kurang, karena dulunya nggak pernah ya komunikasi ya Bu ya, yang jelas ya, tapi yang sekarang sudah mendingan ya. Oke, baik, sekarang kita ke Bu Idah, Bu. Iya. Bu Idah, gimana Bu? Ada kesulitan pertama datang ke sana gimana Bu? Share pengalamannya coba. Dulu saya pertama kali datang ke Hong Kong itu tahun 2000. Pada usia 24 tahun. Dulu saya bahasanya itu minim sekali. Minim ya Bu, sama semuanya. Padahal di Indonesia semua dibekali ya Bu ya. Dulu saya nggak masuk PT, masuk PT tapi cuman numpang proses saja, tidak. Jadi belajar mandiri, secara mandiri. Oke, sebentar Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Anur yang baru hadir. Iya Bu Anur. Tetap stay tune ya Bu di sini ya Bu. Nanti akan kita tanya-tanya. Oke, lanjut Bu Ida, silakan. Dulu saya belajarnya itu secara mandiri di rumah. Jadi bahasanya itu masih minim sekali, bahasa Inggris juga sedikit, bahasa Kantonisnya juga sedikit, dan alhamdulillahnya itu majikan saya itu bisa bahasa Melayu. Oh, bisa bahasa Melayu ya Bu ya? Nggak laku aja Bu, kan pelan Bu. Terus saya belajarnya bahasa itu setelah di sana selama 6 bulan itu alhamdulillah saya bisa bahasa Kantonis. Terus tahun 2002 saya pulang, menikah, punya anak, terus berangkat lagi setelah anak umur 4 tahun, berangkat lagi. Tahun 2012 saya ke Makau, pindah kerja di Makau sampai sekarang. Oh, alhamdulillah gitu. Sudah lancar juga ya kayak Bu Puja tadi ya Bu ya? Iya, alhamdulillah komunikasi sekarang lancar, udah lancar, 2 bahasa. Inggris sama Kantonis. Oke, sekarang saya mau ke Bu Anur. Assalamualaikum Bu. Halo, assalamualaikum Bu Anur. Mic-nya belum masih di mute kayaknya kayak. Masih di mute Bu, utumbang gula. Nggih. Ya, pokoknya sambil menyimak nih Bu Anur ini belum bisa komunikasi ini. Halo Bu Anur? Kayaknya sinyalnya itu Pak. Sinyalnya, ya, oke. Ini sekalian saya mau tanya lagi ke semuanya nih. Apa pernah kepikiran kok bisa di Makau gitu Bu? Pernah nggak sih Bu? Maksudnya ke luar negeri kayak gini Bu? Pernah nggak dari Bu Ratih? Pernah sih. Bu Ratih dulu. Gimana? Kalau dari saya berarti dulu pernah tidak ada kepikiran sama sekali. Waktu itu saya kepikirannya waktu anak saya operasi usus buntu, masuk ulu hati, operasi total, jadi menghabiskan hampir 100 juta lebih lah itu. Dari situ saya punya kepikiran. Luar BPJS ya? Ya. Dari situ saya punya kepikiran sampai rumah dijual, yang di Bandung saya jual untuk ngobatin anak saya yang nomor 2.
Nah, dari situ Hmm. saya pulang ke Kalimantan. Di Kalimantan karena saya terbiasa punya rumah sendiri dan apa-apa sendiri, jadi saya sama suami komunikasi kalau saya punya niat pingin punya rumah sendiri. Sedangkan anak-anak di pesantren semua, jadi saya minta izin ke sini. Tadinya cuma izinnya 2 tahun. Malah kebablas kebetan Sampai Bu ya. Aduh, malah kebetan karena atis Jawa nih Bu ya. Kayak yang Batu Raden. Nah, oke itu Ibu Ratih. Sekarang kita ke Bu Indah, nanti ke Bu Puja dan ke Bu Anur. yang lain ya. Nah, Bu Indah, ini apakah pernah terpikirkan Ibu ke Makau, apa ke luar negeri sebagai BMI, dan apa yang membuat Ibu memberanikan diri berangkat ke sini, Bu? Kalau yang benar-benar terasa banget itu saat pertama kali saya ke Hong Kong. Dulu pertama kali saya bekerja di Hong Kong tahun 2000 itu karena saya kan belum berkeluarga. Satu, belum berkeluarga. Terus Oke. yang kedua, katanya orang tua, katanya orang desa itu kami mboen. Nah, kami boon. Ya. Biyung-biyung Jangankan luar negeri, Jakarta pun saya belum pernah tahu saya Jakarta seperti apa itu belum pernah tahu. Biyungan banget lah Terus ya Bu ya. Ya, Bu. akhirnya iya nekat minta izin ke bapak dan ibu, diizinkan ke Hong Kong. Saat di Hong Kong pertama itu saya nangis terus setiap malam itu, saya kok sampai di sini ya, kok kayak mimpi gitu. Pokoknya benar-benar kayak mimpi, kok bisa sampai Temangsang. Atuh Di banget negeri ya Bu ya. Allah. Atuh banget ya. Iya. Pak bis berapa betul. Dulu itu kan belum ada telepon, pakainya Surat surat. ya. Ya, surat betul. Oke. Iya, kalau kangen kirim surat. Surat Gitu. ya betul. Terus Berminggu-minggu. kalau mau telepon pakai telepon umum. Apa nggak mahal itu? Kalau misalnya zaman dulu ke Indonesia, berapa ribu ya habisnya? Oh, pakai kartu. Pakai Apa? kartu, ada kartunya. Iya. Memang di sana sebenarnya lebih maju sebenarnya untuk masalah teknologi. Iya. Tapi kalau pertama kali saya kerja di Makau itu udah terbiasa sih, apalagi di Makau itu gimana ya? Seperti di Indonesia. Seperti di kampung, bener-bener seperti di kampung. Kotanya itu kayak di perumahan Indonesia itu persis. Cek. Halo. Jadi kita udah terbiasa. Iya, Anggi. Masuk. Dulu. Terus apalagi setelah masuk di Makau, malah teringat kembali saat-saat di kampung gitu loh. Di Makau sini. Wah, bener-bener kayak pulang kampung. Ya, alhamdulillah kan banyak teman-teman di sana juga ya dari Indonesia ya. Oke, baik, itu pengalamannya Bu Indah. Kita coba Bu Tini. Bu Tini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini suaranya? Yes, masih. Pokoknya tak sapa yang yang tanpa visual, tak sapa terus biar saya mendeteksi suara ya. Masih hidup. Mendeteksi suara ibu-ibu ini. Nah, apa yang membuat Ibu ini memberanikan diri untuk berangkat ke luar negeri, Bu? Saya yang bantu orang tua, Mas, karena saya tahun 2000 udah daftar PT. Tahun 2001 udah di Singapura 4 tahun, dan alhamdulillah bisa buat bikinin rumah orang tua. Terus daftar lagi ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Amerika, pokoknya keliling mumpung. Oh gitu.
J. Terus kemudian kita ke Bu Puja. Fitri ya, masih ada Bu Fitri? Oh, Bu Fitri dan Bu Anura ya Rana. Mas adminnya orang Mas adminnya. Oh iya, iya. Oke, Bu, niki di Facebook ternyata sudah banyak sekali komentar masuk ini, Bu. Ada Umi Saying pun Hongkong hadir. Waduh, dan dari penggemar berat ibunya Wiwi Riyanti. Salam kenal. Ye, salam kenal kembali. Kok malah ngobrol nang kene. Anak teknologi Japri loh, Bu. Austin hadir. Ya, oh, Bu Anur. Halo, assalamualaikum Bu Anur. Gambarnya tak lancar tapi kayak suaranya orang metu ya, Bu. Napa dereng dianu paling mute dereng di niku nggih kadose. Tapi sampun kadose niku. Unmute tapi kayaknya itu Iya. Ya kayak pamiknya disumpel karo katen bat apa? Facebooknya nopo, Mas? Nopo saya, Bu? Nggih. Saya Facebooknya Agung Pradana. Agung Pradana. Agung Pradana Fitrianto. Ini kebetulan saya pakai HP istri saya, jadi apa namanya? Linknya punya Ayugi Destianisa gitu, zoomnya. Nah, pertanyaan. Agung Pradana Makanya nek karo rumah satu sing bojone Kok namanya nama cewek? Iya, makanya. Soalnya HP saya, kalau HP saya itu dipakai anak, Bu, gitu. Jadinya yang buat Zoom HP yang ini pasti. Nah, kebetulan yang sudah login kan punya nyonya, gitu. Jadi saya pakainya nyonya terus, begitu, Bu. Cuman kalau pas siaran kan nggak ketahuannya baru sekarang ya, Bu. Akhirnya ketahuan. Iya, Bu. Ya, Bu, dalam. Ya, baik. Saya sambil tanya. Tadi Bu Ratih kan sudah ya usaha karet nggih, karet gelang ya, Bu. Oh, roding karet temenan nggih, karet ora main-main ngene. Wis nganti ana tengkulake napa. Mas jeneng ketangkep mambu. Iya, mambu banget yakin. Lah, duitnya langsung ora mambu tapi punya karet, Bu. Dadi banggula karet lho, Bu. Nah, Bu Indah nih. Anakku ora gelem medhek. Nggih. Nah, kita kesana ke Bu Indah, Bu. Iki kan wis dangu banget lah nang napa nang Makau. Sudah punya bisa membangun apa aja, Bu? Rumah atau apa, punya usaha di rumah gitu, Bu? Kalau di rumah itu sambilannya suami itu apa itu ekspedisi. Ekspedisi. Apa, Bu? JJE. Namanya JJE. Oh, JJE. Kalau JJE kayaknya ekspor ya, Bu ya? Iya, itu melayani domestik juga internasional. Nah, internasional betul. Betul, Bu. Nah, itu. Oke. Terus insya Allah nanti kalau pulang Indo itu rencana itu ada 2 pilihan, tapi belum tahu juga nanti kemungkinan untuk pertama itu akan membuka apa itu les bahasa Inggris untuk anak usia dini. Terus nanti setelah berjalan terus insya Allah akan membuka apa itu salon rambut. Oh, amin. Saya doakan mudah-mudahan apa yang diusahakan, apa yang diniatkan pada hari ini akan terlaksana di
ke depan nanti dan Allah meridhoi. Yang penting adalah Allah meridhoi. Ibu. Amin. Ye, betul. Sesuatu baik yang penting Allah ridho, jadi kita jadi petik pahala dari situ. Nah, ini Bu, saya mau tanya nih, terakhir ya Bu ya, untuk Bu Indah sama Bu Tini juga ini masih bergabung. Bu Indah nih mumpung masih kita barusan ngobrol Bu, kira-kira mau tahun berapa Bu? Sampai tahun berapa di Makau? Nah, inilah yang apa pertanyaan terberat untuk dijawab. Kira-kira berapa atau mau berapa tahun lagi kah sampai memutuskan pulang di Indonesia? Pertanyaan terberat sebenarnya untuk dijawab. karena apa? Putri saya sekarang udah kelas 3 SMA, SMK. Terus sebentar lagi memasuki usia kuliah. Jadi masih berat gitu. Oh. Ya, bener. Tabungan Iya. Bu. Kalau ekspedisi di luar negeri nan gue. Ya mudah-mudahan ya Bu, tambah lah ekspedisinya tambah rame, jadi enggak perlu di rumah saja kan, bisa menemani anak sama suami gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan saya doakan. Nggih. Sekarang berarti coba kira-kira target mau pulang tahun berapa Bu? Pulang untuk Insya Allah kalau Allah meridhoi, kalau saya kalau bisnis karet saya mau saya limpahkan ke Mama, jadi biar beliau nggak kesusahan, dan saya di samping bisnis karet yaitu saya ada sekarang posisi bisnis yaitu di tabungan proteksi. Jadi saya mudah-mudahan seandainya saya tabungan proteksi saya dengan 8 polis untuk keluarga saya untuk memanage pendidikan nanti anak saya yang masih sekarang posisi SMA kelas 2 dan yang satu masih MI kelas 4. Kalau tabungan saya udah selesai, insya Allah habis kontrak ini insya Allah pulang. Kalau Allah meridhoi dan mengijabah apa yang saya niatkan, jadi saya pengennya mau melanjutkan bisnis saya yaitu di tabungan proteksi itu. Nggih, amin. Pokoknya tak amini kabeh Bu. Itu cita-cita ibu-ibu semuanya nggih. Nah, sekarang kepada Ibu Tini. Bu Tini? Kan Putih nggih. Nggih. Oh. Bu Tini cita-cita kondur Indonesia kapan Bu? Insya Allah tahun depan sih Mas. Kondur yang sudah maksudnya untuk tetap kembali ke Indonesia loh Bu maksudnya. Ini Iya, mohon maaf loh kepada Ibu. Tahun depan udah pulang. Saya berbesmili loh. Jadi kangen kan ke Indonesia. Alhamdulillah. Teleponin jalan-jalan Mas, segera kangen. Nggih. Kapan Bu rencana Bu Tini? Tahun depan Mas, insya Allah. Pas bulan ini, bulan 10. Tahun depan nggih. Gitu. Nah, Bu, berarti sudah ada usaha di rumah nggih? Sudah ada sudah baru planning. Pengennya sih nanti kalau pulang itu mau ngajarin anak-anak masak gitu loh. Anak-anak di rumah saya kan banyak gitu kan. Anak-anak kecil itu, mau ngajarin mereka tuh kuliner. Terus sama ngajarin orang-orang tua itu baca Iqra. Itu aja sih. Oh, iya. Untuk usaha, insya Allah udah ada usaha kecil-kecilan ada lah. Iya, gue malah jos banget Bu. Namanya orang Indonesia kadang kan buta huruf ya Bu ya. Sing utama malah jane buta huruf hijaiyah ya Bu. Sing akeh we. Nah buta huruf. Alif bata gue Mas mau jadi sinau nih Mas manggene Mas. Lah nggih betul sekali Bu. Nah, Masya Allah jariah Bu, makanya Bu. Amin. Jangan Mas nggih. Waduh oke. Wis arep di penghujung acara malah Bu Yuli Sahari bergabung. Halo Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Indonesianya mana Bu? Salam.
Saya Brebes, Pak. Oh, Brebes, dokasi no. Iya, wadah. Jenengan Brebes saya pun di Pak. Berapa, Bu? Dalam? Jenengan Brebes, Pak. Jenengan Brebes. Kulo Banyumas, Bu. Oh, Banyumas. Jenengan kulo Banyumas, Bu, tapi KKN nang Brebes, Bu. Nggih. Tapi KKN nang Brebes, oh. Nggih. Ngaten ya. Ini anu aja ya, Bu. Ini sekalian penutup nih, Bu. Bu Yuli sehari Iya, dalam sudah Pak. berapa lama, Bu, di sana, Bu? Sudah hampir 10 tahun, Pak. Sudah hampir 10 tahun ya. Apa yang membuat Ibu untuk memberanikan diri berangkat? Yang bikin saya berani karena ingin memperbaiki ekonomi, Pak. Salah satunya itu. Oh, ingin memperbaiki ini. Tapi kan sekarang sudah membaik, Bu. 10 tahun. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Nah, rencana untuk pulang kira-kira tahun berapa, Bu? Alhamdulillah setiap tahun pulang, Pak. Jadi belum ada rencana pulang terus. Oh, gitu. Untuk yang maksudnya untuk purna tugas maksudnya belum ada. Oke, baiklah. Iya. Loh, pandemi ini berarti bisa pulang, Bu, ya? Iya, setiap tahun dapat cuti jadi pulang. Tapi selama pandemi ini belum pulang sih, Pak. Belum diizinin pulang karena masih khawatir kan majikannya di jalan kenapa-napa gitu. Lah, oke. Ya, ini satu lagi, ini terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang berada di Makau dan sekitarnya. Mungkin apa gimana, tetap jaga kesehatan atau bagaimana, mungkin gimana? Monggo dari Bu Yuli dulu sekalian. Sebelum saya tutup. Halo, Bu Yuli. Ya, Pak. Iya. Ya, ini terakhir lagi, terakhir ya, tapi ini terakhir temenan gitu lah, jangan arep tutup ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan meeting Zoom ini gitu, tapi belum bergabung gitu. Salam-salam, tetap jaga kesehatan atau bagaimana gitu kan. Ngomong-ngomong sudah vaksin ya, Bu, semuanya ya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Monggo, Bu, ada pesan-pesan buat teman-teman mungkin. Ya, pesannya juga kesehatan aja, Pak. Kesehatan sama ya itulah. Oke, kalau dari Bu Indah gimana, Bu? Pesannya apa buat teman-teman yang berada di sana? Pesan saya buat teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga di Makau, kita tetap harus tetap jaga protokol kesehatan karena di Makau sendiri ini masih horor sekarang. Ya kemarin tambah lagi. Ada tambahan 5. Ya, Pak. Iya, ada tambahan 5 kemarin. Jadi ini setiap kali ada tambahan. Bentar, Bu. Tambahan 5 aja sudah itu ya, Bu ya. Kalau di Indonesia tambahan 5 itu orang sini masih leha-leha, Bu. Kalau nambah saja leha-leha orang sini. Di sini itu kalau ada tambahan walaupun 1, 2 itu langsung diperketat, langsung peraturannya langsung diketatin dan harus swab. Semua yang ada di Makau itu harus swab massal. Jadi kita mengikuti prokes dan juga peraturan pemerintah setempat. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah. Sekarang kita ke Bu Rati. Bu Rati, pesannya buat teman-teman yang ada di sana, Bu. Kalau buat teman-teman semua, untuk yang di Makau, di Hong Kong, di Indonesia, dimanapun berada, selalu jaga kesehatan, dan hanya semasa kita masih bekerja, jangan lupa untuk disisihkan, karena kita nggak akan selamanya untuk bekerja, dan carilah bisnis atau carilah
kesempatan atau bisnis yang menguntungkan tanpa merugikan siapapun. Dan kalau saya memang programnya dari CAR, dari Sentral Asia Raya, jadi menabung hanya 5 tahun, tapi manfaatnya sampai umur usia 74 tahun dan bisa diahli wariskan seperti itu. Karena kita nggak akan bisa lepas dari sakit, tua dan meninggal. Itu udah semua udah kepastian. Dan kalau bisa jangan berlama-lama di negeri orang, karena sebenarnya ibadah kita itu sebenarnya di rumah, yaitu dengan keluarga, tidak cuma hanya dengan materi. Bu, saya sambil ngecas ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke Bu Puja. Disamakan saja. Sama-sama seperti mereka, Mas. Jadi jaga kesehatan aja, ibadah jangan lupa, walaupun bekerja sibuk, ibadah itu tetap harus dilaksanakan, harus seimbang. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, saya kaget ternyata tinggal 1%. Kaget. Oh gitu. Yang penting adalah selalu dalam lindungan Allah ya Bu ya. Berdoa dalam bekerja, jangan lupa ibu-ibu semua yang berada di sana. Oke, saya doakan mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang jadi cita-cita ibu semua yang di sana segera terkabul dan menjadi berkah gitu Bu. Ya. Itu gimana Bu? Enggak Bu, pada meeting Zoom kali ini Bu? Terima kasih untuk Mas Agung ya untuk kesempatannya. Saya bisa ikut gabung ngobrol bareng, sharing bareng sama kalian semua. Jadi ibaratnya bertambah teman, bertambah saudara, bisa memanjangkan rezeki kita dan umur kita. Semoga kita tetap bisa tetap menyambung silaturahmi meskipun lewat dunia online ya, seperti itu. Terima kasih Mas Agung. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Ini terakhir setelah ini saya tutup ya Bu ya. Ini pokoknya selalu pesan saya jaga kesehatan semuanya, ibu-ibu. Meskipun di sana jumlahnya sedikit yang positif, tapi selalu protokol kesehatan diutamakan. Vaksin-vaksin yang belum vaksin, ibu-ibu semuanya, teman-temannya diajak yang untuk vaksin. Dan kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan ada kelonggaran untuk bisa pulang kampung ya, kelonggaran dalam kelonggaran di transportasi dan kelonggaran rezeki tentunya ya Bu ya. Itu kelonggaran waktu juga bisa meluangkan waktu untuk pulang sama keluarga gitu. Nah, gitu aja. Mungkin terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Bu Ratih, Bu Indah, Bu Tini, Bu Yuli dan Bu Anur tadi yang belum sempat sharing-sharing. Gimana Bu? Besok gabung lagi kayak gini mau ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Boleh Pak. Oke, pokoknya ditunggu Bu. Gabung lagi nggih. Terima kasih Pak. Terakhir dari saya pokoknya sehat selalu pokoknya semuanya nggih. Ngaten, saya pamit dulu. Jangan lupa jangan malam-malam Bu, tidurnya besok subuhan kudu tugas maning. Begitu besok libur Mas, besok tanggal merah. Bisa libur. Benjang libur. Ya. Besok libur. Oh libur. Mas Agung, Facebooknya Agung Perdana siapa Mas? Agung Pradana Fitrianto. Fitrianto. Karena lahirnya Fitri Bu, jadi Fitrianto. Kalau saya 2 hari Mas, hari ini sama besok. Hari ini karena ada angin topan, jadi libur. Karena stay out. Ada angin topan libur ya Bu ya? Ini Indonesia tuh ya Bu.
topan banjir apa kantor kudu tetep mangkat. Ya beda Mas peraturan Indonesia kenapa nggo duit apa duit makanya orang bisa disokok duit. Betul sekali. Mari kita masalah jangan udah kasih ya. Orang COVID jadi COVID tenang mlebu rumah sakit ora di COVID berapa rumah sakit Indonesia. Yo ngomong kok. Aduh, Jalgi. Ya oke, baiklah Bu, sudah rupanya. Terima kasih. Obrolan kita sudah sampai di sini. Sehat selalu terima kasih Mas Agung. Saya para salam buat istrinya Mas Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.